Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Tangkas Ana Putra, dari Makir 112 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu metode perancangan 1, data konsep. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, proses program. Yang ketiga, konsep arsitektur. Yang keempat, teknik presentasi konsep. Yang kelima, penyusunan program ruang. Yang keenam, analisis dampak. Yang pertama, pemrograman arsitektur. Menurut Kamus Webster tahun 1966, mendefinisikan program sebagai perencanaan prosedur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain untuk keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah tentu untuk membuat desain dalam suatu konten dan persyaratan yang spesifik. Pengertian program menurut para ahli. Menurut Palmer tahun 1981, programming adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien pada perancangan. Yang kedua, Pressure tahun 1989. Programming adalah satu proses yang menunjukkan dan menerjemahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas personil, peralatan yang terintegrasi, sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. Yang terakhir adalah tahun 1993. Programming adalah tahap penetapan masalah dan tahap perencanaan dari desain proses dan biasanya berperan sebagai pemberi layanan pre-design. Proses program. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua konsep, yang ketiga skematik desain. Identifikasi masalah. Tahap persiapan tahap ini meliputi pengenalan masalah yang akan dipecahkan, yang disebut identifikasi masalah, yang mencakup tujuan, lingkup proyek, dan penentuan isu atau permasalahan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu mencari tahu apa saja yang dibutuhkan serta apa saja yang menjadi kebutuhan dari pembangunan tersebut. Seperti keinginan dari pemilik atau investor yang menjadikan sumber dana juga harus menjadi latar belakang dari pembangunan tersebut. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan dari data existing, analisa masalah lainnya yang didasari dengan fakta yang ada pada lapangan. Yang kedua ada konsep. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya arsitek akan menentukan konsep dari sebuah desain yang akan dirancang. Dalam memecahkan permasalahan desain, sebuah konsep akan memimpin jalan untuk memberikan arahan terhadap keputusan desain dengan mengembangkan sebuah ide kecil sehingga menjadi sebuah konsep menarik. Konsep akan mendasari logika, pemikiran, serta penalaran bagaimana desain akan dibuat. Dengan kata lain, konsep desain menjadi kerangka untuk mengambil keputusan desain. Konsep adalah gagasan yang memiliki karakter khusus dan merupakan pemikiran spesifik sebagai hasil dari suatu pemahaman. Selain itu, konsep juga memadukan berbagai unsur, gagasan, pendapat, pengamatan ke dalam suatu kesatuan. Langkah membuat konsep desain. Yang pertama, tujuan desain. Yang kedua, perhitungan biaya. Yang ketiga, buat perbandingan. Yang keempat, cari referensi. Yang kelima, kembangkan konsep. Hasil dari konsep desain berupa yang pertama, zona fungsi. Yang kedua, ruang-ruang arsitektural. Yang ketiga, konsep bangunan dan sirkulasinya. Yang keempat, dasaran teori perancangan. Yang kelima, selubung bangunan, dinding dan atap. Skematik desain. Tahap perencanaan atau skematik desain menurut pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna jasa pasal 37 IAI 2007. Pada tahap ini berdasarkan konsep rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan di dalam gambar-gambar, sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Skematik desain adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menjadikan gambar-gambar sketsa bangunan baik manual maupun digital untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Nilai fungsional bangunan ditampilkan dalam bentuk diagram-diagram. Contoh dari desain skematik. Ini adalah satu contoh dari desain skematik kabin falling water yang berlokasi di Mesran, Pennsylvania, yang dirancang oleh arsitek Frank Lloyd Wright. Konsep dari bangunan ini yaitu ekoton atau arsitektur ekologi hutan dan padang rumput.
Tujuan dibuatnya desain skematik ini adalah sebagai bahan diskusi dengan klien untuk mengetahui apakah sang arsitek telah benar-benar menangkap keinginan klien dan dapat menerjemahkan dalam desain bangunan. Berikut ini merupakan gambar dari desain skematik tata ruang dan view cabin cooling water, desain skematik perletakan bangunan cabin cooling water dalam tapak, desain skematik cabin cooling water, skematik sirkulasi udara dan akses cabin cooling water. Selanjutnya konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud. Pembuatan konsep desain merupakan tahapan terpenting dalam terumit dalam keseluruhan proses desain. Konsep desain yang dibuat akan menjadi panduan semua keputusan desain. Selanjutnya, konsep desain mengintegrasikan visi misi dengan tapak untuk mencapai tujuan akhir desain. Jenis-jenis konsep desain. Berikut ini merupakan jenis-jenis konsep desain yang digunakan dalam dunia arsitektur. Yang pertama ada analogi. Jeffrey Goodman dalam bukunya Design in Architecture berkata bahwa mekanisme sentral dalam menjelaskan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pendekatan analogi bukan sekedar menjiplak bentuk dari objek dalam alam yang dianalogikan, akan tetapi diperlukan proses-proses analisa seperti merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan tersebut. Contoh bangunan yang menggunakan konsep analogi yaitu turning torso. Selanjutnya konsep metafora. Metafora berasal dari bahasa Latin metaperin yang terbagi menjadi dua kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati dan perin yang berarti membawa. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Seperti halnya dengan konsep analogi, konsep metafora mengidentifikasikan hubungan antara benda-benda dalam hubungan yang bersifat lebih abstrak dibandingkan nyata. Salah satu bangunan yang menggunakan konsep metafora yaitu Museum Tsunami Aceh. Selanjutnya, esensi atau hakikat. Hakikat adalah penyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Hakikat mengandung pengertian dalam aspek yang paling penting dan insting dari benda yang dianalisis. Contoh bangunan yang menggunakan konsep hakikat yaitu Terminal Transworld Airlines atau TWA Bandara Internasional JFK. Selanjutnya ada programatik atau pragmatik. Konsep programatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program suatu bangunan. Konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecahan masalah suatu proyek dan perancangnya. Contoh dari bangunan yang menggunakan konsep programatik yaitu National Air and Space Museum. Yang selanjutnya ada utopia cita-cita. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Salah satu bangunan yang menggunakan konsep utopia adalah Hearst Tower. Selanjutnya teknik presentasi konsep. Mempresentasikan ide desain arsitektur adalah suatu yang menjadi kewajiban bagi setiap arsitek, di mana kemampuan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memenangkan sebuah ide. Komunikasi yang baik dalam presentasi akan menyebabkan ide-ide dapat sampai kepada sang klien dengan akurat dan sesuai dengan kepahaman arsiteknya. Kombinasi antara desain yang baik, teknologi audiovisual yang sempurna, dan ilmu komunikasi yang tajam dari arsiteknya akan menghasilkan efek yang sangat efektif bagi presentasi karya arsitektur. Ada beberapa teknik presentasi konsep. Yang pertama ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua presentasi dengan model maket arsitektur. Yang ketiga presentasi dengan 3D visual. Yang keempat presentasi dengan audiensi. Yang kelima presentasi dengan sosial media. Selanjutnya penyusunan program ruang. Program ruang adalah salah satu tahap dalam programming. Program ruang merupakan suatu analisa untuk menentukan kebutuhan ruang, besaran ruang, dan hubungan antar ruang. Tahap pemrograman ruang yang pertama menetapkan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan klien. Tahap menetapkan kebutuhan ruang adalah yang pertama menetapkan pelaku, yang kedua menetapkan jenis pelaku, yang ketiga jumlah pelaku, yang keempat menetapkan aktivitas pelaku yang akan diakomodir, yang kelima pengelompokan pola aktivitas yang seragam, yang keenam menetapkan kebutuhan ruang. Selanjutnya ada menetapkan besaran ruang. Pada dasarnya ruang adalah tempat aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk dapat menghitung besaran suatu ruang, terdapat sejumlah pertimbangan dalam menghitung besarnya suatu ruangan adalah pertama pelaku atau jumlah pelaku, yang kedua aktivitas, jenis karakteristik dan macam aktivitas, yang ketiga furniture, peralatan yang mendukung suatu aktivitas. Selanjutnya menetapkan pola hubungan ruang. Hubungan ruang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya. Didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan dinyatakan dalam hubungan dekat, sedang, dan jauh.
Menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Pengelompokan ruang ke dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensinya pada satu kesatuan sistem fungsi. Selanjutnya, menetapkan kualitas ruang. Fasilitas bangunan harus dibuat dengan mengutamakan kepentingan kesehatan serta kenyamanan bagi pengguna ruang dalam keamanan. Analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek. Perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Analisis tapak ini digunakan untuk mengetahui potensi apa saja yang ada pada tapak sehingga perancangan bangunan dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Proses dalam analisis tapak. Yang pertama, fisik set tapak itu terbagi topografi sama dengan elevasi dan kemiringan. Tapak hidrologi adalah drainase, jenis tanah. Soil adalah stabilitas, kepadatan tanah. Daya dukung. Geologi adalah bentuk tanah, kedalaman tanah keras. Mikroklimat adalah matahari, angin, curah hujan. Selanjutnya, budaya pada set tapak, yaitu dibagi jadi tata guna lahan adalah distrik tapak bangunan, ruang terbuka adalah taman jalur hijau, peraturan adalah tata guna ketinggian dan kepadatan bangunan, properti adalah kepemilikan nilai historis, persepsi sensoris adalah visibilitas, kualitas visual, kebisingan bau, infrastruktur adalah transportasi utilitas. Selanjutnya ada biologi set tapak dibagi jadi komunitas ekologi adalah habitat koridor, vegetasi adalah pepohonan dengan spesies khusus, spesies yang membahayakan, keragaman habitat di dalam dan sekitar tapak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.